Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tema yang ingin saya bahas pada malam ini. Sebelum memasuki pada tema hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita semua kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berterima kasih kepada hadiran yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Didi Ricardo dengan NIM 311910 sebagai juru bicara pada perwakilan dari lembaga pemerintah. Dengan hal ini, saya ingin membahas tema tentang geliat kebangkitan industri dalam masa pandemi COVID-19 pada bidang sistem informasi. Seperti yang kita ketahui, tantangan yang dialami Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 ini terhitung sangat besar. Semua masyarakat, karyawan, ataupun sektor bisnis di Indonesia terkena dampak yang cukup besar karena penyebaran COVID-19 ini, mengakibatkan penurunan permintaan barang dan jasa dari pasar domestik dan global. Akibatnya adalah neraca keuangan perusahaan pun terganggu dan terjadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga mengakibatkan pengangguran meningkat, konsumsi masyarakat pun berkurang karena kehilangan pendapatan. Sementara itu, terkait pengurangan tenaga kerja industri, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan 5,5 juta tenaga kerja industri sedang dalam status tidak bekerja karena di PHK ataupun dirumahkan tanpa mendapatkan gaji. Dari angka tersebut, sekitar 3 juta merupakan tenaga kerja industri kecil dan menengah. Sisanya sekitar 2 juta berasal dari sektor besar, industri yang besar dan sedang. Angka ini merupakan 28% dari total tenaga kerja industri nasional yang secara keseluruhannya mencapai 19,8 juta tenaga kerja. Sebagai contoh lain, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor juga mengalami lockdown dan pembatasan fisik di dalam negeri, mengurangi permintaan produk. Ditambah dengan kenaikan kurs dolar yang sangat signifikan, industri semakin kesulitan mendapatkan bahan baku dan memilih mengurangi impor. Untuk itulah saya membuat strategi agar industri non-migas ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka harus dilakukan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada miskin rentan atau yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk memastikan daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap barang industri non-migas terjaga dan produksi tetap berjalan. Dan juga langkah strategi yang dilakukannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku industri dalam negeri, terutama insentif pajak dan cukai untuk industri. Saya berharap industri tetap berjalan dengan mempertahankan protokol kesehatan karena keselamatan pekerja tetaplah yang utama. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran pada nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus 2019 ini, untuk perusahaan dan kawasan industri agar produksi yang berjalan tetap mengutamakan keselamatan pekerja. Langkah pada selanjutnya adalah mendorong perusahaan riset negara atau PLN dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial memberikan keringanan pembayaran seiring dengan berkurangnya utilitas industri. Kita juga mempunyai APD atau alat pelindung diri, dan produk tekstil Indonesia dikenal di dunia karena kualitas yang jauh lebih baik dibanding negara ASEAN lainnya. Bahkan kita bisa menyayangi Cina. Sehingga dengan besar harapan kita dapat mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri. Pandemi COVID-19 saat ini merupakan krisis sangat berat
namun ada optimisme baik dari sektor pemerintah maupun pelaku industri untuk dapat melewati krisis ini. Beberapa penyesuaian tentunya harus dilakukan dengan lebih baik lagi yang berada di tataran kebijakan, termasuk penerapan produksi protokol kesehatan yang harus disegerakan. Demikian dari presentasi saya. Besarnya harapan agar industri tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.